warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel yang akan diolah pada aplikasi Fuse. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya ya. Sebelumnya aku akan membahas analisis regresi data panel. Apa sih analisis regresi data panel itu? Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dengan data time series, di mana unit dari data cross-section yang sama diukur dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dengan kata lain, data panel adalah data dari beberapa individu yang diamati dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Untuk estimasi model regresi data panel itu terbagi menjadi 3 model. Yang pertama itu ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, yang ketiga itu ada random effect model. Untuk common effect model adalah menggabungkan data cross section dan data time series dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi data panel tersebut. Yang kedua itu ada fixed asset model, yaitu model dengan interval yang berbeda-beda setiap subjek, tetapi slope yang sama setiap subjek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga itu ada random effect model, yaitu terjadi karena terdapat variasi antara nilai dan arah hubungan antar subjek yang diasumsikan random dan dispesifikasikan dalam residual. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja untuk tutorial menentukan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan program Fuse. Sebelumnya kita harus menyiapkan program Fuse terlebih dahulu. Saya memakai program Fuse 10 dan menyiapkan data di Excel. Ini sudah saya siapkan datanya untuk semua variabel. Nah, di sini saya memakai data dari judul penelitian, yaitu tentang pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Sebelum kita menentukan estimasi model regresi data panel, yang pertama itu kita harus mempersiapkan data atau menginput data ke dalam Fuse. Pertama kita buka dulu Fuse. Jika sudah dibuka, kita buat file kerja atau work file. Pertama itu kita buka file, kemudian new, kemudian work file. Jika ada tampilan seperti ini, kita ubah untuk work file struktur tipenya itu menjadi balance panel. Kemudian start date-nya itu kita mulai meneliti dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, number of cross sectionnya itu kita pakai 9 karena kita memakai 9 perusahaan dengan periode tahunan, itu tahun 2012 sampai 2016. Untuk nama work file-nya itu kita namain data panel. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita lanjut untuk membuat template untuk setiap variabel penelitian. Di sini kita memakai 6 variabel penelitian, yaitu ada size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Caranya itu
kita klik object, kemudian new object. Nah, pada tipe of objectnya itu kita ganti menjadi series. Name for objectnya itu kita ganti dengan size. Oke, kita ulang. Untuk variabel yang lainnya caranya sama, kita ganti dengan isr, kemudian ya, kita buat lagi sama caranya, ROA. Oke. Kita masukkan semua. Kemudian suku. Kita sudah memasukkan 6. Ada suku, size, ROA, NPF, ISR, standar. Ada 6 variabel. Kemudian kita akan mengisi template tersebut dengan data-data yang kita rekap sebelumnya di Excel. Yang pertama itu kita akan masukkan dari variabel DAR. Klik edit. Kita buka Excel. Untuk DAR. Nah, nilai ini kita copy. Kembali, kita paste di sini. Oke, sudah. Kita close. Kemudian ISR, edit, ISR, kemudian kita blok, kita copy, dan kita paste ke template ini. Selanjutnya caranya sama. Kita close. Sekarang untuk NPF, edit, kita blok, copy, kita paste, ROA, edit, kita blok lagi, kita paste, terus size, kemudian yang terakhir ada suku. Kita klik edit, kita ke bagian suku, kita copy sampai 9 perusahaan, kemudian kita paste. Nah, setelah semua ini terisi, kemudian kita akan menganalisis statistik deskriptif. Nah, dengan analisis statistik deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik, yaitu dengan nilai mean, median, maksimum, dan lain-lain. Kita mulai saja, yaitu dengan kita klik menu quick, kemudian grup statistik, kemudian deskriptif
statistik, dan kemudian common sample. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita tulis variabel yang kita teliti, ISR, kemudian size, kemudian ROA, kemudian DAR, NPF, dan suku. Jika sudah, kita klik. Nah, output yang dihasilkan seperti tampilan berikut ini. Kita kasih nama dulu. Klik OK. Nah, di sini itu ada mean. Mean adalah nilai rata-rata. Kita bisa lihat nilai rata-rata terbesar itu pada variabel size dan nilai rata-rata terendah itu pada variabel ROA. Yang kedua itu ada median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah yang paling besar itu pada variabel size dan nilai tengah paling kecil itu pada suku. Yang ketiga itu ada maksimum. Maksimum adalah nilai yang paling besar dari data. Di sini kita bisa lihat variabel size yang paling besar dan variabel ROA yang paling kecil. Selanjutnya itu ada minimum. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Kita bisa lihat di sini yang paling kecil adalah nilai suku dan yang paling besar adalah nilai variabel size. Yang selanjutnya itu ada standard deviation atau ukuran dispersi atau penyebaran data. Yang selanjutnya itu ada skewness atau yang disebut ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Selanjutnya itu ada kurtosis, yaitu untuk mengukur ketinggian suatu distribusi, dan di sini ada observation, yaitu digunakan sebanyak 45 data dalam penelitian ini. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke dalam estimasi model regresi data panel. Dalam estimasi model regresi data panel itu terdapat 3 model, yaitu yang pertama ada common effect model, yang kedua itu ada fixed effect model, yang ketiga ada random effect model. Sekarang kita akan membuat estimasi model regresi data panel. Untuk model yang pertama itu common effect model. Caranya itu kita klik menu quick, kemudian estimate equation. Nah, di sini kita isi dengan variabel yang kita teliti, itu dengan ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Nah, untuk panel optionnya itu kita pada cross section itu, kalau misalkan untuk model common effect model memakai cross section yang non, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini output yang dihasilkan. Kita beri nama dengan klik nama atau name, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam model fixed effect model, yaitu caranya dengan klik estimate, kemudian panel option. Nah, pada cross section ini kita ganti dengan fix, terus klik OK. Nah, tampilannya output yang dihasilkan seperti ini. Yang ketiga itu kita akan membuat model random effect model, yaitu caranya dengan klik estimate sama seperti sebelumnya, kemudian kita tinggal ubah di data panel optionnya di cross section menjadi random. Klik OK.
Nah, ini adalah model dari random effect. Kita bisa lihat. Nah, seperti itulah cara menentukan atau cara mengolah data pada Fuse untuk estimasi model regresi data panel. Nah, semoga apa yang aku jelaskan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mencoba. Nah, seperti itu teman-teman cara kita untuk mengestimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel di aplikasi atau program Fuse. Semoga apa yang aku jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum